Halo, selamat pagi semua. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Shirley Aiba. Oke anak-anak, selamat tahun baru. Di awal tahun 2022 pada semester yang kedua, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena perkenanannya kita bisa memasuki di tahun yang baru di awal semester. Oke, pagi ini kita masuk pada pembelajaran yang baru untuk tema yang ke-6 buku F. Tema yang ke-6, cita-citaku, ya. Pembelajaran yang pertama adalah aku dan cita-citaku. Pembelajaran 1 kita akan ikuti hari ini. Oke, sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pagi ini semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, kita masuk pada pembelajaran hari ini. Anak, subtema 1, aku dan cita-citaku. Setiap orang pasti punya cita-cita. Cita-cita merupakan harapan akan masa depan yang lebih baik. Cita-cita bisa menjadi penyemangat. Saat rasa malas belajar menghampiri, ingatlah dengan cita-cita. Dan dengan mengingat cita-cita, semangat akan bangkit. Ayo bercita-cita setinggi langit. Wujudkan cita-cita dengan semangat, usaha, dan belajar sungguh-sungguh. Dengan semangat kita bisa meraih cita-cita kita. Oke. Pembelajaran 1 kita fokus pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA, yaitu puisi daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Tujuannya adalah siswa bisa membaca puisi tentang cita-cita, bisa mempelajari pengertian puisi, bisa berlatih menyusun bait puisi, bisa mempelajari daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis, dan bisa mengamati gambar daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, tentu kita semua punya cita-cita saat besar nanti. Apakah cita-citamu? Apakah cita-citamu sesuai dengan kegemaran atau hobimu? Untuk mewujudkan cita-citamu, tentu harus ada usaha dan upaya yang kamu lakukan. Cita-cita berhubungan erat dengan pekerjaan yang kamu geluti kelak di kemudian hari. Dan berbagai pekerjaan yang telah kamu pelajari pada tema 4 yang lalu. Sebelum membahas tentang cita-cita, coba ingatlah tentang berbagai pekerjaan itu. Nah, perhatikan gambar berikut. Adakah salah satu dari gambar ini yang merupakan cita-citamu? Ada berbagai profesi atau pekerjaan yang dicita-citakan olehmu dan teman-temanmu. Setiap orang memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Ada yang bercita-cita menjadi dokter, pilot, arsitek, atau guru. Dan sekarang tugas Anda adalah menuliskan tugas masing-masing pekerjaan di bawah ini. Ya, ada pilot, ada wartawan, ada guru, ada dokter hewan, arsitek, ada seniman atau pemusik, ada peneliti. Ya, kamu tentu memiliki cita-cita jika sudah besar nanti. Apa cita-citamu? Apa kegemaranmu? Apakah cita-citamu berkaitan dengan kegemaranmu? Misalnya, kamu gemar menggambar dan kamu bercita-cita ingin menjadi arsitek. Ayo tuliskan tentang cita-citamu itu di selembar kertas dalam bentuk peta pikiran yang ada di gambar ini. Cita-cita ingin menjadi apa? Contoh menjadi petani. Guntinglah gambar yang ada di surat kabar atau majalah yang
menceritakan tentang petani, kemudian tempel di kotak yang tersedia. Kemudian kesukaan dan kegemaranku apa? Alasanku memilih cita-cita menjadi petani apa? Dan usaha untuk meraih cita-cita juga apa? Silakan dituliskan pada kolom yang tersedia. Nah, dari peta pikiran di atas, buatlah sebuah tulisan tentang cita-citamu. Tulislah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah itu, sampaikan hasil tulisanmu kepada teman-teman di depan kelas dengan suara yang lantang. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Setiap orang pasti memiliki cita-cita. Adanya cita-cita membuat seorang bersemangat untuk meraihnya. Contohnya, Bella bercita-cita menjadi seorang peneliti jika sudah besar nanti. Untuk itu Bella rajin belajar untuk meraih cita-citanya kelak. Mari kita dengarkan bacaan puisi tentang cita-cita berikut ini. Cita-cita, karya Alda Yuliana. Selamat pagi dunia, sambut mentari dengan senyuman. Wujudkan cita-cita untuk masa depan. Terus berjalan walau penuh rintangan. Aku yakin ada kebahagiaan menanti di sana. Jangan ada kata menyerah. Teruslah mencoba, karena cita-cita adalah sebuah pengharapan. Percayalah kau bisa mewujudkan semua cita-citamu. Siapkan diri untuk meraihnya, genggam dunia ini dan taklukkan mereka. Nah, anak-anak, karya puisi di atas adalah ciptaan seseorang dan apakah yang dimaksud dengan puisi? Apakah ciri-ciri dari puisi itu? Mari kita akan pelajari mulai dari pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra, hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Dan unsur-unsur puisi terdiri dari struktur fisik dan struktur batin. Mari kita lihat apa itu struktur fisik. Struktur fisik yang pertama, perwajahan puisi atau tipografi. Baris-baris puisi tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Imeji, susunan kata pada puisi mengakibatkan pembaca seolah-olah melihat, ya, imeji penglihatan, mendengar, imeji suara, dan merasakan imeji raba atau sentuh apa yang dialami oleh penyair. Kata konkret, puisi menggunakan kata yang memunculkan imeji karena kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya, kata salju dapat melambangkan kehampaan hidup. Gaya bahasa, puisi banyak menggunakan bahasa konotasi sehingga menimbulkan banyak makna. Rima atau irama. Rima adalah persamaan bunyi puisi di baik, ya. Puisi baik di awal, di tengah maupun akhir baris puisi. Dan struktur batin puisi sendiri terdiri dari yang pertama, tema. Puisi harus memiliki makna di tiap kata, baris, bait maupun makna keseluruhan. Ada rasa yaitu sikap penyair mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Hal ini dipengaruhi wawasan, pengetahuan, pengalaman maupun kepribadian penyair. Dan amanat. Amanat adalah pesan yang akan disampaikan penyair kepada pembaca yang terdapat dalam puisi tersebut. Kita lihat ada macam-macam puisi. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan, yaitu sebagai berikut. Jumlah kata dalam satu baris. Yang kedua, jumlah baris dalam satu bait. Ada persajakan atau rima. Keempat, banyak suku kata di tiap baris. Kelima, irama. Selain itu, ciri-ciri puisi lama yaitu tidak diketahui nama penyairnya dan penyampaian dilakukan dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan. Contoh puisi lama adalah pantun dan syair. Contoh pantun, biarlah orang bertanam bulu,
mari kita bertanam padi. Biarlah orang bertanam musuh, mari kita menanam budi. Bagus ya, ada dia punya rima, baik di awal maupun di akhir kata atau kalimat. Mari kita lihat tentang puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan, baik jumlah baris, suku kata maupun rima. Contoh puisi baru adalah balada, puisi yang berisi kisah atau cerita ya, dan himne, puisi yang berisi pujaan terhadap Tuhan, tanah air atau pahlawan ya. Ini adalah mengenai puisi baru. Dan bagian-bagian puisi terdiri dari kumpulan kata-kata dengan puisi baris. Baris-baris terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Perhatikan kembali puisi cita-cita. Ini baris ini disebut, setiap kalimat ini disebut baris puisi ya. Dan baris puisi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris puisi disebut dengan bait puisi. Jelas ya? Oke, mari kita berlatih. Susunlah baris-baris puisi berikut menjadi sebuah bait yang baik dan jelas. Ini untuk meraih cita-citaku dari buku Kuserap Ilmu. Setiap hari kubuka buku hingga ku dapat semangat baru. Kita akan susun menjadi satu bait puisi yang baik dan enak didengar. Oke, kita lanjut pada ayo belajar. Bella senang mengamati makhluk hidup ada di sekitarnya. Oleh karena itu, Bella bercita-cita ingin menjadi seorang peneliti. Salah satu hewan yang senang Bella amati adalah kupu-kupu. Setelah melalui pengamatan, Bella mengetahui sebelum menjadi hewan bersayap, dahulunya kupu-kupu merupakan ulat yang kemudian dilindungi oleh lapisan yang disebut kepompong. Oleh ibu guru, Bella mendapat penjelasan bahwa setiap makhluk hidup mengalami perubahan dari mulai dilahirkan atau diteteskan hingga dewasa dan akhirnya mati. Perubahan makhluk hidup seperti yang dialami oleh kupu-kupu itu disebut daur hidup atau siklus hidup. Nah, hewan yang memiliki daur hidup yang beragam, ada hewan yang lahir dengan bentuk yang mirip dengan induknya. Namun ada juga hewan yang terlain dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa seperti yang dialami kupu-kupu disebut metamorfosis. Nah, kita lihat daur hidup tanpa metamorfosis. Hewan-hewan yang termasuk golongan mamalia, reptil, ikan, dan burung tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Kita ulangi lagi, hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah golongan mamalia, golongan menyusui, reptil, hewan yang merayap, ikan, dan burung itu adalah contoh yang tidak mengalami metamorfosis. Mari kita lihat mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Umumnya mamalia menghasilkan anak dengan cara beranak atau melahirkan. Salah satu contoh hewan mamalia adalah kucing. Anak kucing hanya mengalami perubahan ukuran tubuh saja hingga menjadi kucing dewasa. Ini dia lahir anak kucing, bertumbuh menjadi kucing kecil, kucing remaja, kemudian kucing dewasa. Nah, reptil ada hewan yang melata. Semua reptil menghasilkan anak dengan cara bertelur, sehingga daur hidup pun bermula dari telur. Salah satu contoh hewan reptil adalah ular. Burung adalah hewan yang mempunyai bulu. Beberapa jenis burung dapat terbang dan beberapa jenis lainnya tidak mengalami atau tidak bisa terbang. Ayam adalah salah satu contoh burung. Ayam menghasilkan anak dengan cara bertelur. Telur yang dikeluarkan induk ayam akan menetas menjadi anak ayam yang mirip dengan induknya. Perbedaannya adalah ayam kecil dengan ayam dewasa adalah kalau ayam kecil memiliki bulu yang halus. Semakin lama anak ayam tumbuh semakin besar, bulu-bulu halus pun berubah seperti bulu-bulu
induknya. Ini adalah daur hidup dari ayam, telur, anak ayam dan ayam dewasa. Ikan pun termasuk makhluk hidup yang tidak mengalami metamorfosis. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Dari telurlah daur hidup ini akan dimulai. Ya, kita lihat pada gambar. Telur ikan, dia berubah jadi ikan kecil, kemudian menjadi ikan dewasa. Kita lihat daur hidup dengan metamorfosis. Beberapa jenis hewan seperti kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoak, dan capung mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya. Hewan-hewan tersebut baru menyerupai induknya setelah mengalami beberapa perubahan bentuk, dan metamorfosis adalah perkembangan pada hewan yang mengubah bentuk tubuhnya setelah kelahiran atau penetasan, dan berdasarkan perubahan bentuk hewan selama mengalami metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Mari kita perhatikan gambar yang ada di samping ini adalah induk hewan dan anaknya di samping. Apakah ada perbedaan dari hewan tersebut pada setiap pertumbuhannya? Silakan anak-anak melengkapi tabel yang sudah disiapkan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung kepada gurumu, dan kiranya pembelajaran hari ini bermanfaat buat anak-anak semua. Tetap semangat dalam belajar, raih cita-citamu, karena tugas dan tanggung jawab negara ini ada di pundakmu. Selamat belajar.